Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala khaliqa ma'allah. Ini tidak ada yang menandingi di dalam hal menciptakan makhluk dan perbuatan makhluk, yakni bersama Allah, tidak ada. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, hadza tabi' li maratibil qada wal qadar. Iya, ini masih mengikuti pembahasan tingkatan qada, ketetapan dan takdir Allah. Ya, karena tingkatan takdir ada 4. Di antaranya adalah menciptakan. Yakni Allah Azza wa Jalla menciptakan semuanya. Iya, baik itu zat makhluk maupun perbuatan makhluk. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian wahai manusia, dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Dan sebagaimana di dalam tingkatan takdir bahwa ada kehendak, ya, berarti semua yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu dengan kehendaknya. Ya, landasannya kehendak Allah. Ini masya Allah kan, ini apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan diciptakan oleh Allah. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, ya tidak akan terjadi dan tidak akan diciptakan. Karena Allah tidak menghendaki. Nah, kemudian dikatakan di sini ini di dalam pembahasan pencipta, bahwa Allah pencipta makhluk dan perbuatan makhluk ini, ya, terkandung bantahan terhadap orang-orang, yakni orang-orang Qadariyah, yang mengatakan bahwasanya innal abda yakhluqu fi'la nafsi. Orang Qadariyah itu mengatakan bahwa makhluk itu, manusia itu, hamba itu, ia menciptakan perbuatan sendiri. Iya. Tadi sudah saya sampaikan ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, iya, dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Amalan kalian itu Allah yang menciptakan. Maka fa Allahu wal munfarid bil khalq. Iya, dialah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk dan perbuatannya, Jalla wa ala, yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. La ahad yakhluqu ma'ah. Yani tidak ada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal menciptakan seluruh makhluk. Tidak ada yang menandingi Allah. Fahuwa min khalqillah wahdah. Ini seluruh makhluk itu merupakan ciptaannya. Satu-satunya dia yang menciptakan, subhanahu wa ta'ala. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi berfirman, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah." Katakanlah wahai Nabi kepada orang musyrikin, apa kalian tidak melihat dengan apa yang kalian berdoa dan beribadah kepada selain Allah yang dari berhala-berhala itu? Aruni, tunjukkan kepadaku, tampakkan kepadaku, madza khalaqu min al-ard, apa yang mereka ciptakan dari ini, apa yang berhala-berhala ciptakan. Apakah berhala-berhala itu menciptakan minal ard, dari yang ada di bumi? Jawabannya apa? Tidak ada. Hatta semut, makhluk yang paling kecil, berhala itu gak bisa menciptakan semut. Dari tidak ada menjadi ada. Yang bisa menciptakan makhluk yang kecil dan yang sedang dan yang gede dan yang sangat besar, dari tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah. Maka amlah musyirkun fis samawat, ataukah mereka memiliki tandingan-tandingan, iya, di langit? Ya, ini dia bisa menciptakan langit, tandingan-tandingan itu nih kita min qabli hada. Yani jika kalian mengakui itu ada pencipta itu, datangkan kitab sebelum ini, yani sebelum Quran ini, yang menunjukkan itu. Gak ada. Yani gak ada dalilnya. Atau atharat min ilm, atau bekas daripada ilmu, yani ilmu
yang kalian dapatkan ya dari terdahulu, umat terdahulu, in kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Jawabannya apa? Tidak ada. Ini nggak ada dalil sama sekali, nggak ada riwayat sama sekali yang menunjukkan bahwa ada pencipta selain Allah yang bisa menciptakan bumi dan langit, atau sebagian kecil daripada makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang bisa menciptakan itu semua, hanya Allah yang bisa. Baik ya Ustaz, fadhal Ustaz. Innal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'una. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, yakni yang kalian tujukan doa-doa kalian, ini berhala-berhala selain Allah itu, la yakhluqu dzubaba. Sekali-kali mereka tidak akan sanggup untuk menciptakan lalat. Lalat dari tidak ada menjadi ada. Tak bisa. Apalagi makhluk yang lebih gede daripada lalat. Tak bisa. Yang bisa menciptakan makhluk yang kecil seperti lalat, atau yang lebih kecil daripada lalat, dari tidak ada menjadi ada, dan yang lebih gede daripada itu semua hanya Allah. Walau ijtama'u lah. Ini walaupun seluruh berhala yang disembah oleh orang musyrikin berkumpul untuk menciptakan, ini tolong menolong untuk menciptakan lalat dari tidak ada menjadi ada, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. Inilah ya kawan yang disebut dengan tauhid rububiyah ya. Oh, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menciptakan seluruh makhluk, dan yang memiliki seluruh makhluk, dan yang mengatur seluruh makhluk itu hanya Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam bab ini, dalam tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta alam semesta selain Allah. Tidak ada pemilik alam semesta selain Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta selain Allah. Lanjut. Qala subhanahu wa ta'ala ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ini dulu. Oh ya. Nah. ولهذا وصف الله جل وعلا المصورين بقوله فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه بمعنى أنه يحاول أن يوجد شكل ما خلقه الله فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة وفي رواية أو ليخلق ذرة لا أحد يستطيع هذا ولو استطاع صناعة الصور لم يستطع إيجاد الحياة فيها فالحياة هي من خلق الله جل وعلا لا أحد يستطيع حتى لو صور الصورة دقيقة والشكل لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح ويوجد فيها الحياة هذا خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم من باب التعجيز وتعذيبا لهم. Ya, kemudian dibawakan di sini dalil lagi. Am ja'alulillahi syuraka. Apakah orang musyrik itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah? Ka khalqihi, khalaqu ka khalqih. Yani apakah mereka tandingan-tandingan itu bisa menciptakan makhluk seperti Allah menciptakan makhluk? Fatashabaha al-khalqu alaihim. Maka mereka kemudian berhala-berhala itu, apakah mereka sanggup menyerupai ciptaan yang mereka ciptakan ya atas mereka? Tidak bisa menyerupai, nggak bisa, apalagi persis, bahkan kurang daripada itu tidak bisa. Manusia ya ikhwani tidak bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yang bisa manusia lakukan itu merubah bentuk saja, seperti meja ini. Meja ini awalnya dari pohon, kemudian dipotong-potong dan dirapikan, kemudian disusun menjadi meja. Cuma itu yang manusia bisa lakukan. Jadi itu
merubah bentuk. Adapun makna yakni menciptakan yang maknanya adalah dari tidak ada menjadi ada, tidak bisa. Tidak bisa manusia. Mana coba? Apa ada manusia bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada dengan kun fayakun? Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. Begitu pula seluruh berhala. Mereka berhala-berhala yang disembah itu tidak bisa menciptakan apapun. Berarti tidak berhak untuk disembah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang tukang gambar. Ini yang dilarang di sini ikhwan dalam Islam, itu menggambar manusia dan hewan. Iya. Itu ya ikhwan. Yang dibolehkan itu menggambar selain manusia dan hewan. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la'anallahu musawwirin. Allah Ta'ala melaknat tukang gambar. Kata Ibnu Abbas, yakni dhawatul arwah, yang memiliki ruh, itu haram hukumnya. Ya. Nah sekarang mana dalilnya yang juga menunjukkan haramnya menggambar, yakni manusia dan hewan? Di sini dibawakan dalil juga, faman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ini, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang di dunia itu dia menciptakan, meniru ciptaan seperti ciptaanku. Apakah itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk apa? Patung manusia dan hewan. Itu hukumnya haram dalam Islam, hewan. Bikin patung manusia dan hewan, lukisan manusia dan hewan, itu hukumnya haram. Adapun fotografi, video, ini khilafiyah di antara ulama salaf. Iya. Yang disepakati dibolehkan itu adalah yang sifatnya darurat. Boleh. Mutlak. Seperti apa? Seperti foto paspor. Ya kalau antum tidak mau difoto ya nggak dapat paspor, nggak bisa antum haji, wala umrah, wala pergi ke luar negeri, karena seluruh paspor ada fotonya. Jadi boleh foto paspor, kemudian foto ijazah, foto KTP. Nah, kalau antum tidak mau difoto sama pegawai admin Dukcapil yang nggak dapat antum KTP, antum bilang haram, wais nggak dapat KTP antum. Ya, itu harus ada itu foto itu. Nah, kemudian jadi di sini bahwasanya menggambar manusia dan hewan dan bikin patung manusia dan hewan itu adalah kedzaliman yang paling zalim. Karena di sini Allah Ta'ala berfirman, faman adlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat tandingan menciptakan makhluk yang bernyawa? Ya, maksudnya menggambar atau bikin patung seperti ciptaanku. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat itu tukang gambar manusia dan hewan. Ini dia. Maka pada hari kiamat orang-orang yang tukang gambar manusia dan hewan dan bikin patung manusia dan hewan itu, Allah Ta'ala berfirman kepada dia, "Falyakhluqu habba." Adalah kamu menciptakan satu biji tanam. Ya, dalam sebuah riwayat, ahyu ma khalaqtum. Itu. Hendak hidupkan apa yang kau ciptakan. Coba perhatikan ya kawan. Di sini terkandung faedah penting ya, bahwa yang bisa menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, dan yang menghidupkan makhluk itu hanya Allah yang bisa. Makanya orang-orang yang menggambar di dunia manusia dan hewan dan yang bikin patung manusia dan hewan di dunia dan dia tidak bertobat, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan siksa yang paling keras. Dan Allah berfirman kepada dia, hidupkan ciptaan. Tak bisa. Iya, dalam rangka untuk menghinakan dia dan melemahkan dia dan menyiksa dia
dengan siksa yang sangat keras. Maka sekiranya ada seorang dia pekerjaannya melukis, maka jangan melukis manusia dan hewan. Itu. Saya pernah bertemu dengan seorang pelukis, bagus lukisannya. Tapi ada gambar hewan di situ dan manusia. Saya bawakan dalil ini. Awalnya dia bilang, gak asyik kalau gak ada gambar manusia dan hewan, Ustaz, katanya. Dia masih pakai akal untuk menolaknya. Itu lama, udah 20 tahun yang lalu. Nah, terakhir kemarin saya ketemu, ente masih gambar manusia dan hewan? Oh enggak, Ustaz. Sudah taubat ya, alhamdulillah ya. Jadi dia sudah tidak gambar manusia dan hewan lagi, tapi masih gambar yang lainnya kayak gunung atau gambar apa saja selain manusia dan hewan. Ya, lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah taala والتكبير عن الجنائز أربع وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارع وفقه الله هذه مسألة فرعية لكن ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك لأن الكتاب اسمه شرح السنة والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنازة 4 تكبيرات كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه 4 وغالب الأحاديث على 4 في بعضها زيادة 5 أو أكثر لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو 4 وما زاد عنها فمحل خلاف والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه ويشوش عليه الناس خصوصا أئمة المساجد لا يشوشون على الناس لأن الناس معتادوا الزيادة على عربة فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والرواية المختلفة فهذا ليس من شأن طلبة العلم. طلبة العلم يؤلفون بين الناس ولا يشوشون عليهم ويعملون بما أجمع عليه يتقيدون هذا هو المطلوب وهذا هو غرض المؤلف من إيراد ال4 لأنها هي المتفق عليها فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك. Nah sekarang bab baru ya kawan, yaitu tentang takbir sholat jenazah. Itu 4 kali takbir. Dan ini adalah pendapat Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Ya, Imam Malik bin Anas adalah imam Darul Hijrah. Darul Hijrah yakni Madinah, yakni imamnya penduduk Madinah di zamannya. Dan Imam Malik rahimahullahu taala itu berjumpa dengan tabi'in. Jadi beliau bertemu dengan tabi'in. Berarti beliau apa? Taba'u at-tabi'in atau atba'u at-tabi'in. Kemudian di antara gurunya Imam Malik adalah Imam Az-Zuhri. Dan Imam Malik rahimahullah itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ketika berumur 9 tahun datang ke Madinah. Kemudian membawa suratnya Amir Mekah ditujukan kepada Amir Madinah. Kemudian ditemani oleh gubernur Madinah, Imam Syafi'i yang masih kecil umur 9 tahun itu menghadap Imam Malik ke rumahnya. Kemudian ketika bertemu dibawakanlah surat itu. Surat dari Amir, 2 Amir. Ada Amir Madinah juga. Kata Imam Malik, subhanallah, belajar sunnah Nabi harus dengan surat-surat begini katanya. Kemudian ya gulam, ittaqillah, innalaka sya'nun 'adzim.
Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai anak muda, bertakwalah kamu kepada Allah. Yani beliau punya firasat, kamu akan menjadi orang besar. Kemudian apa hajatmu? Dia bilang, saya mau belajar Muwatta Malik. Karena Imam Malik Muwatta tebalnya segini sekarang ya ikhwan, 2 jilid. Dan itu Imam Syafi'i sudah hafal. Jadi sebelum beliau datang kepada Imam Malik, beliau sudah ngapal itu kitab, sanad dan matan. Dan sebelumnya umur 7 tahun udah hafal Quran, Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, silakan kamu baca kepada murid-murid. Ya, dari hafalanmu. Kata Imam Syafi'i, lah, aku ingin baca langsung di hadapan. Ayo sudah, silakan datang. Akhirnya dia yang mukribnya. Jadi Imam Syafi'i yang umur 9 tahun tuh, dia baca dengan hafalannya di hadapan Imam Malik. Sampai wafatnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriah. Barulah Imam Syafi'i pergi meninggalkan Madinah untuk belajar kepada ulama yang lain. Nah, ini banyak orang tidak tahu bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah banyak mengambil manfaat dari siapa? Imam Malik. Kemudian Sufyan ats-Tsauri, dan juga ini pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri. Dia adalah Imam Ahlul Kufah, namanya Sufyan ats-Tsauri. Sama pendapatnya, dan ini sebenarnya pendapat yang disepakati, kata Syekh Shalih Al-Fauzan nanti. Itu bahwa takbir dalam salat jenazah itu 4 kali. Ya, kemudian juga ini pendapat Hasan bin Saleh. Kemudian juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, Ahmad bin Hanbal ini imam di Baghdad, imam ahli hadis di Baghdad, dan beliau juga pernah mengambil manfaat ilmunya Imam Syafi'i dalam hal apa? Fikih dan usul fikih. Dan juga ini pendapat para ahli fikih yang lain. Dan ini juga jelas adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikomentari oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa ini masalah fara', cabang. Jadi fikih ini masalah cabang. Tapi disebutkan dalam buku ini. Ini pembahasan akidah dan manhaj. Lah, kenapa disampaikan? Tidak ada masalah. Ya. Yang pertama karena masalah ini ada perselisihan di antara ahli fikih. Maka penting untuk disampaikan pendapat yang paling kuat yang disepakati. Dan juga dalam rangka untuk menjelaskan sunnah dalam masalah ini. Dan karena buku ini judulnya adalah Syarhus Sunnah, yang mana makna sunnah itu bukan hanya mencakup akidah, tapi juga apa? Fikih. Kemudian pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para imam, ya, Ahlus Sunnah dan ahli fikih, bahwa takbir untuk salat jenazah itu 4 kali. Ini takbir yang pertama. Setelah itu baca apa? Al-Fatihah. Kemudian dalam kitab sifat Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullah, boleh baca surat pendek setelah Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua adalah mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir yang ketiga. Nah, takbir ini ya kawan, apakah harus angkat tangan? Ini masalah khilafiyah juga. Iya, ada yang angkat tangan. Ini pendapatnya Ibnu Umar. Ada yang mengatakan tidak perlu angkat tangan. Jadi masalah khilafiyah. Anda harus paham ini. Takbir yang ketiga, mendoakan mayat. Kalau mayatnya laki-laki, misalnya mayatnya 1 orang, ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal bard wa naqqihi min al khataaya kama innaka thawbul abyadu min ad-danas
وأبدل له دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. Boleh juga tambah doa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakirina wa unthana wa saghirina wa kabirina minal muslimin. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Boleh ditambah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Iya, itu ya jemaah. Adapun kalau mayatnya lebih dari satu, misalnya dua, ganti dengan apa? Kata gantinya, Allahumma ighfir lahuma. Kalau 3 orang lebih, Allahumma ighfir lahum. Kalau wanita 1 orang, Allahumma ighfir laha, dan seterusnya. Kalau anak-anak, Allahumma ij'alhu dhukhran wa faratan liwalidayhi yaumal qiyamah wa syafi'an mujaba. Sebenarnya panjang doanya ya kan. Di antaranya itu panjang doa untuk mayat itu anak-anak, ya begitu ya kan. Nah kalau gabungan antara orang dewasa dan anak-anak yang mati, ya doakan dulu yang dewasa, baru setelah itu doakan anak-anak. Kemudian takbir yang keempat, nah ya, itu boleh langsung salam dan salamnya sekali menghadap ke kanan. Itu pun tidak terlalu ke arah pundak, tapi condong ya, kurang lebih 45 derajat sekali salam. Inilah sunnah, ini yang diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sekarang ini, sampai sekarang ini ya. Nah, dalilnya mana? Ini dalilnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala al-janazah an-najashi salat al-ghaib wa kabbara 'alaihi 4. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan jenazah salat ghaib terhadap Raja Najasyi. Dan Nabi mengucapkan takbir 4 kali. Nah, di sini ya kawan ada faedah penting. Itu tentang salat ghaib terhadap Najasyi. Kenapa? Karena tidak ada yang menyolatkan. Jadi Raja Najasyi ini Muslim. Dia tinggal di mana? Habasyah, Ethiopia. Dia Muslim. Ketika dia mati, tidak ada yang menyolatkan. Ya, maka Nabi SAW diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk apa? Salat jenazah, salat ghaib. Nah, masalah salat ghaib ini juga khilafiyah ya kawan. Ada 9 pendapat tentang bagaimana perselisihan tentang salat ghaib. Antum bisa lihat itu di Nailul Awtar karya Imam Syaukani. Kemudian artinya begini, kalau dia sudah disolatkan jenazah, maka tidak perlu lagi salat ghaib. Walaupun demikian, ini masalah khilafiyah. Kalau misalnya kita orang jadi imam dan khatib Jumat, tiba-tiba diminta untuk salat ghaib oleh takmir, boleh nggak? Boleh, walaupun dia sudah disolatkan ya. Apa hikmahnya? Tujuannya apa? Ta'liful qulub, untuk menjinakkan hati kaum muslim. Ya, jangan kita gara-gara masalah khilafiyah ngotot-ngototan. Enggak ada. Akhirnya boleh deh imam. Akhirnya kata takmir ya, gak usah lagi diundang. Ya. Nah, padahal ini masalah khilafiyah. Menyesuaikan aja lah. Bahkan Imam Masjidil Haram Sudais, Abdurrahman As-Sudais, itu kalau salat di Masjidil Istiqlal itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i baca bismillah, menghormati
imam Masjid Istiqlal. Nah, sehingga tidak ada masalah. Ini masalah khilafiyah masalah. Nah, itu. Jadi mengamalkan hal perkara yang marjuh, perkara yang tidak kuat dalam masalah fikih demi untuk persatuan kaum muslimin itu dibolehkan. Makanya Imam Syafi'i ketika sholat di Masjid Jami' Baghdad, apakah dia baca kunut subuh? Tidak. Karena di situ dulu ada Imam Abu Hanifah tidak kunut subuh, dan juga di situ masih ada dua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani yang masih hidup. Dan untuk menghormati Abu Hanifah dan murid-muridnya dan pendapatnya, maka Imam Syafi'i tidak kunut subuh. Jadi kadang seorang meninggalkan pendapat dia yang menurut dia kuat, yang rajih, dan mengamalkan pendapat yang marjuh menurut dia tidak kuat demi untuk persatuan kaum muslimin. Ini dalam masalah fikih dibolehkan. Gitu ya. Selama memang itu ada ulamanya. Tapi kalau bid'ah jangan. Kalau mengada-ngada demi untuk persatuan, oh tidak bisa. Jangan mau untuk mengamalkan bid'ah demi untuk persatuan, tidak bisa ya. Kau usah datang. Kalau tahu bahwa antum nanti disuruh untuk macam-macam berbuat bid'ah, di situ jelas berbuat bid'ah, kau usah datang. Ini fatwa ulama. Karena kalau antum datang ikut mengamalkannya demi persatuan, nanti orang-orang di belakang antum mengatakan, oh berarti yang dulunya bid'ah jadi sunnah. Nah, bahaya ini. Kemudian jamaah sekalian, di sini dibahas oleh Syekh Shalal Fauzan tentang 4 kali takbir. Ini yang disepakati oleh para ulama. Memang boleh 5, 6, 7 sampai 9. Sebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz itu boleh sampai 9. Ada dalilnya. Cuman kata Syekh Shalal Fauzan, ini juga masalah khilafiyah. Artinya ada yang mendhaifkan hadis tentang lebih dari 4 kali takbir, ada yang mensahihkannya atau mengamalkannya. Seorang muslim janganlah dia senantiasa melakukan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama di hadapan orang awam. Kemudian dia meninggalkan perkara yang disepakati. Ya, misalnya dalam masalah takbir salat jenazah ini. Di satu kaum mereka sudah terbiasa 4 kali. Sudah 4 kali aja. Jangan antum mengambil pendapat yang lainnya sampai 9 kali. Ribut sak masjid. Subhanallah kata orang sak masjid. Subhanallah harakat. Gara-gara dia takbirnya lebih dari 4 kali. Jadi ribut sak masjid Jami'. Maksudnya masjid Jami' itu maksudnya masjid yang gede maksudnya, ya. Itu ya, kawan. Gara-gara dia melakukan sesuatu yang tidak disepakati. Walaupun menurut dia itu sahih. Nah, ini ya, kawan. Bahkan ada perkara-perkara yang sunnah ya, yang di masyarakat itu tidak pernah dilakukan. Lah kita ingin melakukan, maka sebaiknya antum sampaikan dulu sebelum takbir. Contohnya apa? Sujud tilawah. Di situ nggak pernah dilakukan sujud tilawah. Subuh Jumat itu loh, waktu hari Jumat subuh baca sajadah. Nah, tiba-tiba ada orang imam Ahlus Sunnah, Masya Allah, tanpa pemberitahuan kepada jamaah orang awam itu banyak jumlahnya. Terus dia sujud tilawah. Kacau sudah. Apalagi makmum perempuan, rukuk kabeh, tidak ada yang sujud. Setelah itu dia Allahu Akbar. Lah katanya makmum perempuan gini-gini. Sebagian laki-laki subhanallah dikira ini enggak rukuk langsung sujud. Ribut dia. Makanya diberitahu dulu bahwa nanti jamaah kalau kita baca ayat nanti sajadah, saya sujud. Nah, kalian sujud. Itu sujud tilawah namanya. Baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu
وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Baca itu ketika sujud tilawah. Nah, baru sholat. Insyaallah gak ada khilaf. Jadi harus menjelaskan. Tapi ada yang bilang gini, bid'ah itu menjelaskan. Subhanallah. Menjelaskan kok bid'ah itu gimana coba? Ya, karena Nabi tidak pernah menjelaskan. Loh kan Nabi pernah menjelaskan juga kadang ba'da salat. Daripada salah ketika salat dijelaskan ba'da salat, lebih baik dijelaskan sebelum adzan. Sebelum apa? Qomat. Sebelum salat takbiratul ihram. Untuk menghindari kesalahan dan salah paham. Orang yang melakukan perbuatan yang diperselisihkan dan meninggalkan yang sudah disepakati, itu namanya mengganggu manusia. Khususnya para imam masjid yang suka mengganggu manusia yang sudah terbiasa 4 kali takbir untuk salat jenazah, tiba-tiba dia lebih dari 4 tanpa pemberitahuan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jika kamu ingin melakukan itu, lakukan untuk dirimu sendiri. Ketika kamu salat sendiri aja salat jenazah, silakan takbir sampai lebih dari 4, atau bersama komunitas Ahlus Sunnah yang sudah ngerti. Nah, diberitahu wanita nanti lebih dari 4 takbirnya. Oh ya, tidak apa-apa. Pernah Syekh Ali Ibn Hazan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah itu salat jenazah di sana di mana itu? Tempat daurah Trawas. Itu ada seorang peserta dai dari Jakarta meninggal di tempat daurah. Akhirnya dimandikan, dikafani, kemudian disolat jenazahkan di situ sebelum dibawa ke Jakarta. Nah, sholat jenazahnya itu sampai 9 kali takbir. Jadi takbir yang ke-3 sampai ke-9 itu mendoakan mayat itu boleh. Dan pesertanya para ustadz semua paham, nggak ada khilaf masalah itu. Ya, karena mereka sudah paham. Begitu ya jemaah. Maka kita jangan mengganggu kaum muslimin dengan pendapat-pendapat atau yang diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya begini ya ikhwani. Misalnya kan di dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani ada riwayat bahwa Nabi itu pernah takbir angkat tangan di semua gerakan salat. Perpindahan gerakan sholat. Jadi bukan hanya 4 yang masyhur itu, tapi ketika sujud, bangkit dari sujud lagi. Ya, begitu pula bangkit dari sujud tahiyat awal maupun akhir. Nabi itu angkat tangan. Dan itu sahih hadisnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga saya pernah duduk dan bertanya kepada Ustaz Abdul Hakim masalah itu, dan itu benar. Dan beliau mengamalkan itu sendiri ketika salat sunnah, angkat tangan terus ya setiap pergerakan perpindahan gerakan salat. Nah itu silakan. Tapi kalau antum jadi imam di masjid orang awam, angkat tangan terus wah ya nanti orang bilang gini, iki aliran opo maneh iki. Nah gitu ya, karena mereka tidak tahu aliran opo. Alumni mereka tidak tahu ya. Kalau antum masya Allah ahli sunnah diberitahu sekali langsung paham dah, ya kan? Masyarakat awam yang nggak pernah ngaji sunnah, tak tahu mereka. Talibul ilm, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dalam dakwanya dan amalannya ketika dicontoh oleh manusia itu dalam rangka ta'liful qulub, untuk menyatukan hati manusia, bukan untuk memecah manusia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu wa huwa qaulu Malik bin Anas wa Sufyan Tsauri wal Hasan bin Shalih wa Ahmad bin Hanbal. Qala hafidhahu ta'ala Malik bin Anas imam daril hijrah wa ahadul a'immatil arba'ah, wa Sufyan Tsauri Sufyan bin Sa'id al-Thawri al-imam al-mashhur min a'immatil fiqh,
wal Hasan bin Shalih bin Hayy wa hadha min al-a'immatil kibar wa Ahmad bin Hanbal wa huwa ahadul a'immatil arba'ah. Lanjut. Qauluhu wal fuqaha wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay wa huwa qaul katsirin min al-fuqaha tab'an li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yanbaghi li talibil ilmi an yushawwisa 'ala an-nasi bihujjati annahu ya'rifu anna hunaka qawlan aw hadithan fi ziyadah. Kana al-ulama ya'rifuna al-khilaf fil masail wa la yatuna bima yushawwisu 'ala an-nas wa ma yukhalifu ma jara 'alaihi al-'amal. Intaha kalamuhu. Iya, ini semua sudah kita sampaikan. Penjelasan tentang siapa Ibu Imam Malik. Di sini ada tambahan bahwa dia adalah salah satu dari imam yang 4 yang masyhur. Begitu pula Imam Ahmad masyhur ya, salah satu dari 4 imam. Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, imam masyhur ahli fikih dari Kufah. Begitu pula Hasan bin Saleh ibn Hayy. Adapun penjelasan dari fuqaha, ya ini mayoritas para ahli fikih itu mengamalkan 4 kali takbir ketika salat jenazah. Dan yang paling penting di sini ya kawan, salat jenazah sekali itu pahalanya sama dengan 1 qirat. Allah akan memberi dia 1 qirat. Qirat itu seberat gunung Uhud. Iya. Apalagi kalau dilaksanakan di Masjidil Haram, itu dikalikan 100.000. Berarti 100.000 gunung Uhud. Itu kalau 1 mayat. Lah kalau mayatnya lebih dari 1, kalikan lagi. Kalau mayatnya ada 20 yang mati, disolatkan bareng-bareng di situ salat jenazah, kalikan 20. Jadi 100.000 gunung Uhud dikalikan 20. Hitungan dewi piro ya. Itu kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi kali 1000. Kalau di sini kali 1 aja ya, 1 gunung Uhud. Lumayan ya, akhi. Maka usahakan ya kawan, salat jenazah itu ba'da salat 5 waktu. Sebagaimana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, salat jenazah itu setelah salat 5 waktu. Jangan jam 9 pagi. Nah, orang masih kerja. Tapi kalau zuhur, nah orang istirahat kan, salat. Kumpul salat zuhur baru salat jenazah. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'il husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Subhanallah. Allah